Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yohanes dari Leader Source Indonesia. Saat ini kita akan sama-sama membahas sesi yang kedua dari membangun gereja yang sehat. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa hal di sesi yang pertama. Untuk itu sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ini, saya ingin Bapak Ibu sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari tadi. Menurut Bapak Ibu, perspektif Tuhan Yesus tentang gereja yang tadi sudah kita pelajari itu kira-kira apa, Bapak Ibu masih ingat? Bagaimana dengan ibu-ibu yang di sini? Gereja itu powerful sehingga alam maut sekalipun tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi gereja begitu besar, begitu berkuasa sehingga alam maut pun tidak dapat mengalahkannya ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang kita tangkap tentang perspektif gereja dari sisi Paulus misalnya. Apa yang Paulus lihat dari perspektif gereja? Gereja itu adalah tentang orang. Gereja adalah tentang orang. Bahwa gereja itu berproses sampai sekarang masih berproses. Gereja sampai sekarang masih berproses. Oke, ya. Gereja itu punya tujuan, kepenuhan Allah. Oke, menarik sekali ya. Jadi selalu bicara tentang tiga hal ini, bahwa gereja itu adalah tentang orangnya, bukan gedungnya. Gereja juga adalah proses yang terus-menerus berproses untuk menuju kepada kedewasaan, tapi juga ada bicara soal tujuan untuk apa? Mengalami kepenuhan ilahi. Nah, itulah adalah yang namanya gereja. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita juga punya perspektif yang sama tentang gereja? Kalau kita punya perspektif yang sama tentang gereja, maka saya yakin kita semua sedang dibakar dengan sesuatu hal yang saya ingin mencapai hal ini. Ya, saya ingin kita semua mencapai hal ini. Dan kalau kita punya hal tersebut, kita berada di jalan yang sama Bapak Ibu, karena kita juga sedang punya keinginan yang sama, kerinduan yang sama seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita juga akan belajar tentang apa sih karakteristik gereja yang sehat. Ya. Kalau mendengar kata sehat, apakah gereja sedang sakit saat ini? Kita sedang tidak bicara sakit atau sehat. Tapi lebih kepada bagaimana kita mau membangun supaya kita mengalami hal yang utuh, yang sehat. Sebelum kita bicara tentang hal tersebut, ada sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di Asia. Beliau sudah melayani kurang lebih sekitar 30 tahun di gerejanya, dan di satu titik beliau menyadari bahwa sepertinya beliau tidak melakukan banyak hal untuk gereja Tuhan di mana dia melayani. Kenapa? Karena selama beberapa saat yang dia lakukan adalah begini. Ketika dia melihat ada renungan yang sangat baik sekali disampaikan di Taiwan, program renungan harian, dia ambil, diadopsi untuk gerejanya. Kemudian ketika dia mendengar ada komsel di Singapura, oh ini bagus sekali komselnya, diambil. Ya, ada program penginjilan dari Filipina, diambil. Ada program manajemen gereja yang sangat baik sekali di Hong Kong, diambil. Semua diadopsi dan pada akhirnya tidak berjalan. Ketika dia dia melihat hal ini tidak berjalan, yang dia lakukan adalah sepertinya saya perlu hal yang baru. Dan kemudian dia mengadopsi lagi yang baru, mengadopsi lagi yang baru. Di satu titik akhirnya dia mulai menyadari bahwa yang sedang dia lakukan adalah seperti membangun sebuah mobil. Dia ambil mesinnya dari Rolls-Royce, mobil yang sangat mahal Bapak Ibu ya. Kemudian setirnya diambil dari BMW karena setirnya kelihatannya sangat bagus. Kursinya dari Mercedes-Benz ya, dan semua bagus, semua mahal. Semua coba dirangkum dengan sangat baik, akhirnya mobilnya tidak jalan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena semua berasal dari spare part yang berbeda-beda. Semua modelnya dari tempat-tempat yang berbeda yang sama sekali tidak fit, tidak cocok satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan semua adopsi yang dilakukan oleh beliau ketika beliau mengambil dari berbagai negara. Beliau akhirnya menyadari bahwa tidak semuanya fit, tepat sesuai dengan kebutuhannya. Berarti ada sesuatu hal yang seharusnya bisa dibuat dengan konteks yang dia butuhkan. Nah, kembali kepada gereja yang sehat. Kalau kita coba pikirkan, ada ciri-ciri berbagai jenis gereja, mungkin ibu-ibu di sini juga bisa bantu. Kira-kira ciri-ciri gereja yang sehat itu apa saja, ibu-ibu? Bapak Ibu yang sedang menonton video ini juga boleh coba memikirkan, kira-kira kalau gereja dikatakan sehat itu kalau apa ya? Kita boleh tuliskan, mungkin kita bisa temukan banyak. Ada kehadiran Allah. Ada hadirat Tuhan di sana ya?
Oke, apa lagi? Ya Allah sebagai pusatnya ya, Allah menjadi pusat. Saling mengasihi. Oke, Tuhan sebagai pusatnya, satu dengan yang lain saling mengasihi. Apa lagi? Konflik tidak akan membawa pada perpecahan. Konflik pasti ada ya Bu ya, tapi tidak membawa perpecahan ya. Oke, menarik sekali. Ada unity. Oke, ada kesatuan di dalamnya. Setiap orang saling memperhatikan dan membangun satu dengan yang lain. Oh. Bapak Ibu melihat ini di gereja Bapak Ibu? Wah, ini kayaknya menarik sekali ya. Apalagi yang kita bisa temukan? Antar generasi itu ada persekutuan. Ada persekutuan di antar generasi ya. Oke. Aktif. Aktif. Jemaat aktif. Bukan seperti tadi disampaikan di sesi yang pertama juga ya, bahwa jemaat hanya datang duduk begitu ya. Tapi jemaat aktif. Apalagi? Jemaat melakukan apa yang menjadi visinya Tuhan. Oke. Melakukan visinya Tuhan. Wah. Ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Bapak Ibu menarik sekali ya kalau kita melihat ciri-ciri gereja yang sehat. Kalau dikasih waktu mungkin 30 menit, Bapak Ibu saya yakin kita semua akan mengisi papan ini penuh bahkan kurang. Ya kalau perlu beli papan satu lagi gitu. Tapi kalau kita mau lihat, kita rangkumkan semua, kita mau jadikan satu, kita buat satu kalimat yang merangkumkan semua pernyataan-pernyataan ini, kira-kira kalimat apa yang paling tepat untuk kita bisa lihat, oh ini toh salah satu karakteristik bahwa gereja itu adalah gereja yang sehat. Kira-kira apa satu kalimat yang enak untuk bisa kita angkat ya? Mungkin kalau diilustrasikan seperti yang ilustrasinya Paulus tentang gereja, tentang tubuh, bahwa setiap anggotanya itu bekerja. Oke. Setiap anggota tubuhnya itu ya? Iya. Setiap anggota tubuhnya bekerja. Bekerja dalam artian kalau kita lihat setiap orang berfungsi satu dengan yang lainnya. Oke. Bapak Ibu yang sedang menonton di rumah atau di gereja, apakah sepakat dengan pernyataan ini? Setiap anggota di dalam gereja berfungsi. Bayangkan kalau setiap anggota berfungsi, saya yakin hadirat Tuhan turun. Bahwa Tuhan adalah pusatnya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak akan ada konflik yang menciptakan perpecahan. Adanya kesatuan di dalamnya. Saling memperhatikan, saling membangun, karena semua berfungsi satu dengan yang lainnya. Dan pastinya antar generasi terjadi persekutuan yang sangat indah. Semua jelas pasti akan aktif karena semua berfungsi. Ada visi Tuhan di sana dan berakhir dengan sebuah pertumbuhan. Ya, di Alkitab dikatakan bahwa yang membuat pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan saya yakin ketika hal ini terjadi, tentunya Tuhan akan campur tangan untuk menciptakan sebuah pertumbuhan. Nah, kita mau lihat sama-sama dari Efesus 4 ayat yang ke-16. Nah, ini ayat yang tadi sempat disinggung. Kita boleh baca sama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bayangkan Bapak Ibu, tubuh Kristus bertumbuh sedemikian rupa karena apa? Bukan hanya sekedar rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, ya, semua orang, semua bagiannya berfungsi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Artinya setiap anggota tubuh Kristus harusnya punya peran, punya fungsi, melakukan sesuatu. Ya, ada tugas yang sedang dikerjakan. Dan mereka semua akan menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Itu sebabnya kenapa bahwa setiap anggota seharusnya berfungsi. Coba kita refleksikan gereja kita. Berapa banyak jumlah anggota dalam gereja kita dan berapa persen yang sedang berfungsi pada saat ini?
Kalau kita lihat berapa persen yang berfungsi, mungkin kita juga perlu pikirkan yang namanya berfungsi itu apa ya. Nah, itu juga akan kita pikirkan sama-sama. Yang namanya berfungsi itu apakah setiap orang berarti jadi pemimpin pujian, atau semua orang berkhotbah, berarti Bapak bisa istirahat dengan tenang, atau apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita mengatakan bahwa setiap orang berfungsi. Nanti kita akan bicara tentang hal ini lebih jauh. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa karakteristik gereja yang sehat melingkupi beberapa bagian. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Untuk kita bisa memahami karakteristik gereja yang sehat. Boleh ada yang bantu bacakan 1 Korintus 3 ayat 11? Ya, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Iya, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Berarti kita bisa bilang, untuk bisa menjadi gereja yang sehat, pusatnya adalah Kristus. Di luar daripada itu, gereja akan mengalami kesulitan untuk bisa menjadi gereja yang sehat. Pusatnya harus Kristus, pemikirannya harus Kristus, sama seperti topik kita di dalam membangun para pemimpin yang sehat. Pusatnya adalah Kristus. Bagaimana dikatakan di Yohanes 15, dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, kita harus diam di dalam Dia supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, tidak ada Kristus yang menjadi pusatnya, saya rasa kita sedang tidak bicara tentang gereja. Ya, mungkin kita sedang bicara soal organisasi, mungkin kita sedang bicara soal institusi, tapi kita tidak bicara tentang gereja. Nah, di luar ini ada lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua diambil dari ayat yang tadi kita baca di Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Di mana semua anggota berfungsi. Semua anggota berfungsi. Ya. Kita boleh baca lagi sama-sama di Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ada yang boleh bantu bacakan? Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, menarik sekali. Seringkali ada orang ketika mendengar ada hamba Tuhan di sana sedang mengadakan KKR, ada hamba Tuhan di sebelah sana sedang mengadakan seminar. Banyak orang datang berbondong-bondong mencari pengurapan, mencari khotbah yang enak, yang tepat, yang cukup renyah untuk micin yang kita rasakan mungkin ya. Tapi seringkali kita lupa bahwa segala sesuatu itu adalah untuk apa? Untuk membantu kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Supaya kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan hanya sekedar menikmati, oh ya khotbahnya menyenangkan, oh ada urapan di sebelah sana, oh di sini ada kesembuhan. Bukan hanya untuk itu. Ya.
tapi sebenarnya adalah untuk kita mencapai kesatuan iman, supaya kita mengalami kedewasaan, mengalami pengetahuan yang benar. Kalau kita tidak mengalami hal ini atau melewatkan hal ini, karena tujuan-tujuan kita yang lain ketika kita mengejar hamba-hamba Tuhan tersebut, maka kita mengalami hal yang salah. Ya, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar-pengajar dipakai untuk memperlengkapi kita semua, termasuk jemaat-jemaat kita mungkin. Mereka dipakai untuk memperlengkapi. Tujuannya untuk mendewasakan kita. Nah, supaya apa? Supaya ketika semua nanti pada akhirnya setelah didewasakan buat ngapa? Berfungsi, ya. Jadi bukan hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan, bukan hanya sekedar menikmati kuasa, menikmati pengajaran, menikmati apapun, tapi supaya mereka semua punya peran, supaya mereka semua punya tugas, supaya mereka semua mengalami sesuatu dan akhirnya menciptakan yang namanya pertumbuhan. Di luar daripada itu, maka kita akan mengalami kesulitan. Kalau semua jemaat berfungsi, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bayangkan dampaknya. Ya. Bayangkan dampaknya ketika semua orang berfungsi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi di awal, berfungsinya seperti apa? Supaya jangan sampai kita berpikir, oh ya fungsinya apa? Oh ya pelayanan. Semua jadi usher, semua jadi worship leader, atau apa? Ya, usher, worship leader satu hal yang baik. Karena itu salah satu tugas yang mungkin sedang dikerjakan ketika mereka berfungsi sesuatu. Tapi, apa cukup dengan hal tersebut? Ya, kita akan lihat sama-sama. Kita lihat lingkaran yang selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada lingkaran yang selanjutnya, kita mau lihat sama-sama. Yang membuat semua berfungsi ini siapa, Bapak Ibu? Biasanya di gereja kita yang membuat orang berfungsi, orang berperan siapa? Pendeta. Pendeta, ya. Bayangkan kalau satu gereja terdiri dari 200 jemaat. Pendetanya satu atau taruh kata dua deh. Ya. Kira-kira berapa jam sehari yang harus dihabiskan oleh seorang pendeta untuk memfungsikan semua orang? Habis, saya yakin habis waktunya. Keluarga mungkin terabaikan, terlupakan, atau bahkan kesehatan pribadi juga terabaikan. Tidak sempat tidur lagi karena terus tugasnya adalah membangun orang. Bahkan mungkin keteteran terlupakan ya. Akhirnya mungkin hanya bisa 1, 2, 3 dan yang lain. Kok yang lain tidak mau bertumbuh ya? Ya karena tidak pernah dijangkau. Nah, bayangkan kalau semua pemimpin yang membangun, semua pemimpin yang memperlengkapi, semua pemimpin yang membuat orang-orang berfungsi, orang-orang kudusnya berfungsi, semua pemimpin yang melakukan pelayanan, semua pemimpin yang membangun tubuh Kristus, apakah bisa tercapai? Saya yakin tidak akan tercapai. Nah, ini adalah paradigma yang lama. Jadi kita seharusnya, siapa yang seharusnya membangun orang-orang kudusnya? Siapa yang seharusnya membangun tubuh Kristus, Bapak Ibu? Menurut Ibu-Ibu sekalian, siapa seharusnya? Setiap orang. Setiap orang. Aduh. Kenapa, Bu, setiap orang? Ya, karena tadi seperti di Efesus pasal 4, bahwa setiap orang itu akan melakukan bagian pekerjaan pelayanan. Iya, betul. Jadi kalau semua orang berfungsi dan semua orang dibangun dan semua orang membangun, pada akhirnya semua orang akan membangun satu tubuh Kristus. Jadi bayangkan pemimpin di gereja kita yang jumlahnya mungkin tidak banyak seperti tadi dikatakan, tapi memperlengkapi setiap orang, memperlengkapi orang-orang untuk membangun orang-orang yang lainnya, maka semua orang bisa berfungsi. Banyak orang bilang, Pak, gereja kita kekurangan peran, Pak. Jumlah peran itu cuma segini, jemaatnya ada 10 kalinya. Lah terus bagaimana memperlengkapi peran? Fokus kita bukan sedang bicara struktur organisasi, Bapak Ibu. Fokus kita adalah membantu semua orang berfungsi, semua orang berperan, semua orang diperlengkapi untuk bisa membangun satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk itu maka kita akan melihat bahwa bukan para pemimpin yang membangun tubuh Kristus, melainkan semua orang. Ketika semua orang berfungsi, semua orang. Gereja hanya akan dibangun dan mencapai kedewasaan bila apa? Setiap orang berfungsi dengan baik. Ketika semua orang bertindak, ketika semua orang berperan. Nah, jadi bagaimana memperlengkapinya? Nah, kata memperlengkapi sendiri itu ada definisi yang sangat menarik sekali yang bisa kita tangkap. Itu dari bahasa aslinya adalah katartismos.
bukan hanya sekedar memperlengkapi membuat orang punya, tapi melakukan apapun yang diperlukan. Ini menarik sekali. Melakukan apapun yang diperlukan untuk apa? Menyiapkan sesuatu mencapai tujuan yang sesungguhnya. Jadi di dalam kata memperlengkapi, ada goal yang mau dicapai, ada tujuan yang mau dicapai, dan ada kesiapan untuk melakukan apapun supaya tujuan itu bisa tercapai. Di situ kata memperlengkapi. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, tetapi ada sesuatu hal yang lebih supaya apa? Tujuannya benar-benar bisa tercapai. Jadi secara tradisional biasanya seorang pemimpin atau gembala, pendeta, padri atau apapun istilah di tempat Bapak Ibu, pemimpin yang melakukan banyak pelayanan, betul ya? Ada orang meninggal, pendeta. Ada kelahiran, pendeta. Ada baptisan, pendeta. Ada pernikahan, pendeta. Semua pendeta, semua dikerjakan pendeta. Betul ya? Kemudian apa lagi? Jadi termasuk bagian memperlengkapi orang-orang kudus tadi juga dilakukan adalah oleh pendeta. Terus artinya apa? Pembangunan tubuh Kristus dilakukan oleh pendeta. Seperti yang dikatakan tadi, berapa banyak sih waktu yang kita punya untuk melakukan segala hal? Berapa banyak yang ada di dalam gereja kita yang bisa melakukan hal-hal seperti ini? Waktu kita habis terbuang hanya untuk melakukan hal-hal ini. Tapi bayangkan kalau kita punya persepsi yang berbeda ketika seorang pemimpin, saya hapus dulu. Ketika semua orang berfungsi, artinya pemimpin memperlengkapi setiap orang, supaya apa? Supaya tubuh Kristus dibangun. Sehingga dampaknya akan berbeda. Berapa banyak yang bisa dijangkau, berapa banyak yang bisa dikerjakan, berapa banyak yang bisa dilakukan. Karena seluruh orang berfungsi. Karena semua orang berfungsi. Bagian kita para pemimpin adalah memperlengkapi orang-orang sehingga orang-orang saling membangun satu dengan yang lainnya, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tubuh Kristus terbangun. Dampaknya akan sangat berbeda. Dampaknya akan sangat lain dibandingkan dengan yang tradisional tadi, pola yang tradisional. Sehingga bukan para pemimpin yang membangun tubuh Kristus, tapi justru adalah umat Tuhan. Semua orang yang sedang membangun tubuh Kristus, ya. Gereja hanya akan dibangun dan mencapai pada kedewasaannya ketika apa? Ketika semua orang di dalamnya berfungsi dengan baik. Ketika semua orang berfungsi. Nah, dikatakan tadi ada kata memperlengkapi di dalamnya. Kata memperlengkapi ini punya makna yang lebih dalam. Ya. Kata memperlengkapi ini memiliki bahasa, dalam bahasa aslinya adalah katartismos. Iya. Nah, kata memperlengkapi di sini bukan hanya sekedar mengajar orang-orang, tapi adalah memperlengkapi dalam artian melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan supaya apa? Supaya tujuan tercapai. Jadi di dalam kata memperlengkapi sendiri ada makna yang dalam, karena di situ bicara soal tujuan, di situ juga bicara soal apapun akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini apa? Supaya tubuh Kristus dibangun, supaya setiap orang berfungsi. Dan di situ kita mau lakukan. Kalau Bapak Ibu mau memperlengkapi ruang tamu dengan perabotan-perabotan, tentunya akan disesuaikan dengan selera, dengan keinginan, dengan budget. Dan kalau sampai tidak tercapai pun, ya sudah, lain kali lagi tidak apa-apa. Tapi sekarang bagaimana dengan kalau Bapak Ibu melihat ada orang patah kakinya? Tentunya Bapak Ibu harus memperlengkapinya dengan segala peralatan, dengan segala perobatan yang sesuai, yang dibutuhkan oleh orang tersebut, oleh kaki yang patah tersebut, supaya bisa dipulihkan dengan baik. Nah, dari makna itulah kita bisa melihat bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk memperlengkapi. Di luar daripada itu, maka orang yang patah kakinya tadi tidak mengalami kesembuhan yang maksimal. Demikian juga dengan tubuh Kristus. Semua harus difungsikan, apapun harus dilakukan untuk memfungsikan semua orang. Ya, oke. Nah,
apa sih di dalam memperlengkapi, apalagi yang muncul di sana di dalam Efesus 4 ayat 12. Ketika kata memperlengkapi itu muncul, apalagi yang bisa kita tangkap di sana? Apa dampaknya ketika kita bicara soal memperlengkapi dengan segala hal? Di situ ada bicara soal membangun budaya. Ada budaya yang dibangun di sana. Ada nilai-nilai kehidupan yang dibangun di sana. Ya, jadi memperlengkapi benar-benar sama sekali bukan hanya sekedar mengajar, tapi ketika kita menanamkan nilai, menanamkan budaya, itu lebih daripada hanya sekedar mengajar. Karena ada sesuatu hal yang dilakukan. Bagaimana membuat supaya semua orang berfungsi, tidak bisa diajarkan dengan 1 kali 2 khotbah. Ya, tapi ada sesuatu hal yang lebih yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar membangun budaya, tapi di situ adalah membangun pemimpin. Supaya apa? Supaya secara pribadi, setiap orang membangun dan memberdayakan para pemimpin. Sehingga budaya itu muncul, kesadaran itu muncul, semua orang berusaha membangun semua orang. Dan membantu supaya semua orang berfungsi. Ketika ada beberapa orang memiliki kesadaran dan kemudian mencoba membantu membangun orang-orang yang lainnya, budaya itu muncul, memperlengkapi itu muncul. Ya, di sana ada sarana dan prasarana rohani yang bisa dipakai di sana. Ya, dari organisasi, sumber daya, sumber tenaga, biaya, belajar, dan kita melakukan evaluasi, kita berdoa tentang hal ini. Hal tersebut terjadi di dalam memperlengkapi. Jadi kata memperlengkapi ini begitu dalam maknanya Bapak Ibu. Oke, kita lihat bahwa dalam paradigma lama dan paradigma baru ternyata ada beberapa perbedaan. Yang pertama tadi kita katakan, siapa yang membangun gereja Bapak Ibu di dalam paradigma lama? Hanya pemimpin saja ya. Pendetanya, pemimpinnya ya. Kalau di paradigma baru, Setiap orang yang membangun tubuh Kristus, membangun gereja. Peran umat Tuhan di paradigma yang lama apa kira-kira? Pasif ya, hanya menerima saja. Gitu. Pasif, menerima, dapatnya apa hari itu, oke, Ya. ya. Kalau mau lebih ya cari-cari tempat lain, kira-kira begitu ya. Tapi biasanya yang dilakukan adalah menerima. Nah, kalau paradigma perjanjian baru, kira-kira apa yang terjadi dengan para umat Tuhan? Setiap orang berfungsi. Menarik sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang berfungsi. Terus perannya seorang pemimpin apa kalau gitu? Nah, waktu di paradigma lama apa yang muncul? Ya, 1 orang melakukan semua ya. 1 orang melakukan semua, seperti Superman nih ya. Wah. Kalau di paradigma baru, apa yang dilakukan oleh pemimpin? Memperlengkapi umat. Memperlengkapi umat. Supaya mereka berfungsi. Ya. Membangun pemimpin lagi yang lain. Membangun pemimpin-pemimpin lainnya, supaya membantu memperlengkapi umat, supaya mereka semua berfungsi. Nah ini jadi ternyata menarik sekali, banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita pakai untuk membangun umat Tuhan. Nah, kapan dan di mana sebuah gereja terjadi ketika kita bicara paradigma lama? Gereja itu di mana? Hari Minggu. Di hari Minggu. Gedung gereja. Ya, betul. Kalau kita masih melihat beberapa sekarang ada gereja-gereja yang hari Senin sampai Sabtu pintunya terkunci. Nah, beda dengan paradigma yang baru, artinya apa yang terjadi dengan paradigma baru? Di mana gereja? Kapan gereja berada? Di rumah, di mana saja. Di mana saja. Bisa di rumah, bisa dari Senin sampai hari Minggu, ya. Bisa dengan sebuah keluarga yang kecil, bisa di dalam gedung gereja, bisa di jalan dimanapun, ya. Sepanjang hari, setiap hari. Ini adalah paradigma yang baru di mana membantu semua orang berfungsi. Kita tidak bicara soal ibadah hari Minggu lagi, tapi kita bicara lebih daripada sekedar hanya ibadah hari Minggu. Bagaimana sebuah gereja yang sehat dibangun? Apa yang dilakukan oleh paradigma yang lama ketika kita bicara soal membangun gereja yang sehat? Fokusnya kepada program ya. Fokus kepada program. Kegiatan-kegiatan. Ya. Program-program apa yang harus dilakukan, apalagi nih harus dilakukan program apa lagi ya. Makanya terjadi adopsi-adopsi dari tempat-tempat lain untuk menyuntikan supaya semua orang bisa menjadi sehat. Tapi bagaimana dengan paradigma perjanjian baru? Apa yang terjadi dengan gereja yang sehat ketika dibangun? Bangun umat. Sekali lagi yang dibahas adalah membangun umat. Jadi menarik sekali Bapak Ibu, ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya mereka berfungsi, berperan, dan membantu mereka untuk menyadari peran mereka bahwa di dalam tubuh Kristus, mereka adalah kunci untuk membangun tubuh Kristus. Mereka adalah kunci untuk proses terjadinya pertumbuhan di dalam tubuh Kristus.
Nah, mari kita coba refleksikan ini sejenak untuk melihat sebentar bahwa apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, apakah ini yang memang sedang kita kerjakan? Kenapa? Karena kita bicara soal memperlengkapi umat, artinya melakukan apa saja untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk memelihara kehidupan mereka sehari-hari dengan membangun budaya, dengan menciptakan sesuatu hal yang baru untuk apa supaya mereka bisa berfungsi dengan baik. Berapa persen dari setiap kegiatan kita di gereja fokusnya di memperlengkapi umat Tuhan supaya mereka bisa berfungsi menjadi tubuh Kristus yang dibangun, yang bertumbuh. Mari coba kita renungkan hal ini sejenak. Mungkin Bapak Ibu saya persilakan sekitar 3 menit mungkin untuk merenungkan hal ini. Silakan Bapak Ibu. Dalam gereja yang sehat, semua orang berfungsi. Dalam gereja yang sehat, semua orang berfungsi. Kapan? Setiap hari, setiap saat. Dalam gereja yang sehat, semua orang berfungsi setiap saat, setiap waktu. Ini yang kita mau sampaikan ketika kita mencoba melihat bagaimana membangun gereja yang sehat. Ya, ada seorang lulusan program pelatihan di Asia mengatakan begini, saya telah mengalami beberapa perubahan paradigma yang mendasar dalam pelayanan. Berubah dari sekedar menjalankan program kepada membangun hidup. Dari bekerja keras kepada mengubah orang lebih untuk mengasihi orang. Untuk bisa mengubah orang, itu pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi mereka, membangun mereka, menolong mereka. Ya. Ketimbang kita fokus pada program, kita fokus kepada orang-orang yang menerima programnya. Sentuhan-sentuhan apa yang kita butuhkan untuk menolong mereka mengalami pertumbuhan. Ini yang menarik sekali. Nah, apa artinya berfungsi dengan baik? Ini yang harus kita pikirkan juga, ya.
Apa artinya berfungsi dengan baik? Nah, ini ada lingkaran selanjutnya, Bapak Ibu. Untuk bisa berfungsi dengan baik, apa yang seharusnya dilakukan? Kita mau baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Ada yang boleh bantu bacakan? Ini bicara soal hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, terima kasih. Nah, kita akan lihat bagaimana membuat supaya artinya semua orang berfungsi itu seperti apa. Salah satunya berasal dari ayat ini, dan kemudian ayat yang selanjutnya adalah dari Amanat Agung, yang kita yakin semua juga sudah memahaminya, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Boleh dibantu? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, baik. Nah, artinya kalau kita mau bagi, kita bisa membagi ini menjadi 4 bagian. Baik 2 hukum kasih maupun 2 hal yang dilakukan yang muncul di dalam Amanat Agung akan kita coba masukkan di sini, ya. Hukum kasih bicara soal hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana supaya bisa berfungsi? Salah satunya adalah menolong mereka untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan juga di sini adalah mengasihi sesama. Kemudian di sini adalah kita diminta untuk memuridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, memuridkan dan di sini adalah pergi. Kita menjangkau keluar, kita pergi keluar. Nah, bayangkan kalau semua anggota berfungsi sebagaimana mestinya, bagaimana supaya berfungsi? Apa maksudnya berfungsi? Ketika semua orang mengasihi Tuhan, ketika semua orang mengasihi sesamanya, ketika semua orang pergi keluar menjangkau, ketika semua orang pergi memuridkan, membangun satu dengan yang lainnya, maka dampaknya akan kita lihat semua orang berfungsi. Kembali ke paradigma yang lama, biasanya bagian memuridkan siapa, Bapak Ibu? Pendeta lagi. Yang pergi? Pendeta. Kasihan ya. Apa tuh? Ketika kita melihat hal ini, dampaknya ternyata berbeda sekali ya. Dengan paradigma yang baru, kita akan bisa melihat ternyata fungsi dari arti gereja, dari arti semua anggota berfungsi adalah ketiga hal ini ya. Nah, artinya apa? Kita mau lihat nanti dari sini kita akan melihat maknanya. Apa itu yang namanya mengasihi Tuhan? Ketika semua orang bertumbuh di dalam Tuhan. Maksudnya apa mengasihi? Nah, di sini. Mereka semua bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana mengasihi sesama? Kita juga lihat bahwa di sini adalah mereka semua melayani satu dengan yang lain. Jadi seringkali orang bingung bagaimana saya bisa mengasihi. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini kita melakukan yang namanya mengasihi sesama. Bagaimana kita memuridkan?
supaya kita tidak terjebak dengan definisi kelas-kelas pemuridan, pengajaran, buku-buku pemuridan. Di sini kita berikan namanya membangun. Setiap orang punya peran untuk membangun orang lain. Apa yang dengan namanya pergi? Seperti definisi pergi, kita gunakan definisi yang sama, artinya adalah menjangkau keluar. Oke, apa yang Bapak Ibu lihat dari hal ini? Apa yang menarik dari hal ini? Mungkin Ibu-Ibu di sini juga bisa bantu kira-kira apa yang menarik ketika kita melihat hal ini. Bahwa setiap orang itu bisa melakukan keempat-empatnya. Setiap orang bisa melakukan keempat-empatnya, betul. Jadi ini bukan pekerjaan, oke ini bagian si A bertumbuh dalam Tuhan sendiri, si B adalah pergi menjangkau keluar, nggak kenal Tuhan gitu ya. Tapi setiap kita seharusnya bisa melakukan empat-empatnya. Tentunya mungkin dengan kadar yang berbeda-beda. Tapi seharusnya setiap orang juga punya kapasitas ini. Terima kasih Bu, ada lagi yang bisa kita lihat dari hal ini? Iya, kalau setiap orang bisa melakukan itu berarti gereja itu tidak hanya berfungsi hanya di dalam gedung gereja, tapi juga menjangkau keluar. Dimanapun mereka berada, mereka berperan sebagai gereja. Iya. Semakin terlihat bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus tadi tentang orang, proses, dan tujuan, pada akhirnya yang dibahas oleh Paulus memang betul-betul bukanlah bangunan gereja. Kenapa ketika orang menjangkau keluar, mereka sedang menjalankan fungsinya sebagai gereja. Ya, ketika mereka membangun orang lain yang mungkin di luar dari gereja, dari gedung gereja, dari jam-jam ibadah gereja, mereka sedang membangun orang lain, mereka sedang membangun gereja, mereka sedang membangun tubuh Kristus. Ketika mereka melayani sesama di luar daripada gedung gereja, ternyata mereka sedang membangun tubuh Kristus. Demikian juga untuk mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan, tidak perlu menunggu di hari Minggu. Setiap saat, ketika mereka saat teduh, ketika mereka bersama dengan keluarga mereka, membangun mesbah doa dan lain-lain, mereka semua sedang membangun gereja. Menarik sekali. Apalagi yang bisa kita lihat dari hal ini, Bapak Ibu? Setelah ini kita akan coba definisikan satu persatu dari empat hal yang ada di gambar ini, Bapak Ibu ya. Kita akan coba mulai masuk dari poin yang pertama, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita mau baca sama-sama di Kolose 2 ayat 19 dan Matius 22 ayat 37. Kolose 2 ayat 19 dan Matius 22 ayat 37. Kolose 2 ayat 19. Ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Iya. Supaya bisa bertumbuh, dikatakan di mana seluruh tubuh ini ditunjang dan diikat menjadi satu, ya, supaya mereka mengalami pertumbuhan karena ada kepala. Jadi kita harus melihat bahwa untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, untuk bisa menjadi sesuatu, harus bertumbuhnya di dalam Tuhan, bergantung kepada kepala itu. Ya. Berapa banyak kesempatan yang bisa kita berikan untuk menolong jemaat kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar menikmati ibadah hari Minggu, bukan hanya sekedar rajin saat teduh, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana menolong mereka benar-benar mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ketika mereka benar-benar melihat bahwa hanya ada satu kepala, ya, yaitu Tuhan itu sendiri yang bisa menolong mereka mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Bagaimana mereka bisa melihat dalam keseharian kehidupannya mereka harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ini ide daripada bagaimana menolong mereka bertumbuh dalam Tuhan. Bagaimana dengan Matius 22?
Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Di luar daripada itu bagaimana kita bisa mengenal. Ketika kita diminta untuk, ketika kita punya anak, kita mengasihi dia, apa sih yang bisa kita berikan? Biasanya kita akan berikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ya, kita bahkan mungkin merelakan makanan kita buat mereka, kita merelakan waktu kita merelakan banyak hal supaya mereka bisa mendapatkan banyak hal. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau segala sesuatunya, akal budi, jiwa, pikiran kita, hati kita buat Tuhan. Kekuatan kita arahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan, merasakan Tuhan secara pribadi. Ini adalah bagian yang perlu untuk bisa kita bagikan kepada jemaat kita supaya mereka bisa mengalami hal tersebut secara pribadi. Bukan teori tentang Tuhan, bukan cerita tentang Tuhan, tapi bagaimana mereka betul-betul secara pribadi bisa mengenal Tuhan. Kemudian sisi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menolong mereka untuk melayani sesama. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dan Matius 22 ayat 39. 1 Korintus 12 ayat 7 dan Matius 22 ayat 39. Satu Korintus 12 Ayat 7. ayat yang ke-7. Iya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke, terima kasih. Jadi setiap orang mendapatkan karunia rohani, dan setiap orang ketika mendapatkan karunia rohani itu bukan hanya untuk dinikmati oleh dirinya sendiri, bukan, wih, saya bisa berbahasa roh, happy, saya membangun diri saya. Betul, dengan berbahasa roh orang membangun diri sendiri. Wah, saya punya karunia bernubuat. Wah, saya bernubuat untuk diri saya. Tidak, tapi semua untuk tubuh Kristus. Oh, saya punya karunia kesembuhan. Saya menyembuhkan diri saya sendiri. Tidak. Karunia itu dibagikan untuk menolong orang-orang lain. Nah, karunia-karunia apapun, mengajar, memperingati, membedakan roh, dan lain-lain, dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Dibangun untuk kepentingan bersama, bukan untuk dirinya sendiri. Di Matius 22 ayat yang ke-39 dikatakan bahwa kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi sama idenya adalah dengan segala karunia apa yang kita punya, karena kita mengasihi sama kita, maka kita memperlengkapi mereka, melayani mereka, mengasihi mereka. Ada satu poin yang sangat menarik ketika kita bicara soal melayani sesama, yaitu dibutuhkan yang namanya kemurahan hati. Ada sesi tersendiri tentang kemurahan hati, bagaimana membangun budaya murah hati. Bapak Ibu bisa hubungi kami bila tertarik dengan topik ini. Tapi idenya adalah ketika kita bicara soal kemurahan hati, ada banyak paradigma, ada banyak cara berpikir yang perlu diubah ketika kita bicara soal kemurahan hati. Seringkali orang bicara soal kemurahan hati itu adalah ketika momen memberi, ya. Kapan waktunya memberi? Ya nanti mungkin ketika pas ada acara Natal, acara bakti sosial, acara-acara tertentu, kita memberi. Ternyata bukan seperti itu. Memberi adalah gaya hidup kita. Ya, kemurahan hati adalah sebuah gaya hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Seringkali orang berkata begitu. Tapi ternyata bukan demikian. Kemurahan hati itu adalah apa yang Tuhan inginkan buat kita. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah sebuah kemurahan hati. Sehingga kemurahan hati itu muncul juga dalam diri kita. Otomatis itu juga terbanjiri kepada orang-orang lain sekitar kita. Dan ada pola pikir bicara soal kekurangan. Oh, saya belum cukup untuk bisa bermurah hati. Tunggu saya bisa kaya dulu baru saya bermurah hati. Nanti saya memberi kalau saya murah hati. Nah, paradigma itu pun juga terpatahkan ketika kita bicara soal kemurahan hati. Ada pola pikir kelimpahan, bagaimana kita bisa membagi kepada orang lain, bisa memberikan kepada orang lain, tidak menunggu ketika kita punya kelimpahan. Karena biasanya orang ketika bicara nunggu nanti kalau sudah kaya, nunggu kalau sudah punya, biasanya tidak pernah tercapai karena tidak pernah terpuaskan. Ya, ada juga bicara soal bahwa kita memahami bahwa Tuhan adalah pemiliknya,
maka ya semua adalah miliknya Tuhan, ya kita nunggu deh gitu. Tapi ada juga mengatakan bahwa Tuhan adalah penyedia dan penuh kasih. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menyediakan, ya kenapa tidak kita juga bantu orang lain untuk menikmati hal tersebut. Ada paradigma lama mengatakan bahwa kita adalah pengurus, ya. Nah sekarang kita melihat bahwa ternyata kita bukan pengurusnya. Justru bagian kita adalah sebagai penabur. Bukan hanya nunggu mengelolanya saja, tapi bagian kita adalah investasi untuk menabur keluar, membangun hidup orang lain. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya kemurahan hati itu memberikan uang. Ternyata bukan begitu. Ya, bicara soal kemurahan hati itu adalah memberi seluruh hidup kita. Nah, ini topik-topik menarik yang bisa kita lihat, kita ikuti di dalam sesi tentang membangun kemurahan hati. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah bahwa ternyata untuk bisa melayani sesama, kita perlu memiliki hati yang seperti ini. Ya. Di luar daripada itu kita akan mengalami kesulitan karena bagaimana bisa menolong, melayani sesama kita ketika kita tidak memiliki ini. Apapun yang kita punya, karunia, pemberian Tuhan dan lain-lain adalah untuk kepentingan bersama. Ya. Setiap anggota gereja adalah seorang pelayan. Setiap kita memiliki panggilan dan karunia yang sesuai untuk memenuhi panggilan tersebut. Bagian kita adalah saling melayani satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga dari lingkaran yang luar ini adalah membangun orang lain. Kita tadi sudah baca di Efesus 4 ayat yang ke-16. Di Efesus 4 ayat yang ke-16 ada seluruh tubuh, ya. Daripadanya lah seluruh tubuh. Nah, dibangun dalam kasih. Bagian kita adalah membangun tubuh tersebut, membangun satu dengan yang lain. Nah, ada budaya membangun kehidupan inilah yang perlu kita bangun sejak dini. Setiap jemaat kita. Mulai dari siapa? Misalnya kita bisa mulai dari orang tua. Orang tua membangun anak-anaknya, ya. Banyak kali orang tua tanpa disadari menciptakan mindset, menciptakan paradigma, cara berpikir yang keliru bahwa bagian anak-anak ini diperlengkapi oleh sekolah, pendidikan formal bagian sekolah, bagian rohani guru-guru sekolah minggu, bagian rohani bagian pendeta. Jadi bagian orang tua ngapain? Kerja, cari makan, buat mencukupi kebutuhan anak-anaknya saja. Ya pada akhirnya hubungan mereka yang padahal jumlah waktunya jauh lebih banyak dibandingkan orang lain dengan anak-anaknya, akhirnya semakin hilang, ya semakin renggang. Nah, kita bisa mulai membangun budaya tersebut, bagaimana orang tua membangun hubungan dengan anak-anaknya, memperlengkapi anak-anaknya. Orang percaya bisa membangun orang-orang lainnya, ya. Sesama orang percaya bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Siapa lagi? Kira-kira menurut ibu-ibu, siapa lagi yang bisa dipakai ketika kita bicara membangun orang lain? Pemimpin membangun pemimpin lain. Pemimpin membangun pemimpin lainnya, ya betul. Jadi seringkali kita bicara, oh saya pemimpin, saya sudah tidak perlu dibangun lagi. Atau saya pemimpin, saya harus dicari master pemimpin, nggak ada ya. Kita saling memperlengkapi, saling membangun sesama pemimpin. Terima kasih. Siapa lagi? Orang yang lebih dewasa membangun yang lebih muda. Orang yang dewasa membangun orang yang lebih muda. Baik perempuan maupun laki-laki, memperlengkapi orang-orang yang lebih muda. Nah, apalagi yang bisa kita lihat dari membangun orang lain? Kapan kita bisa melakukan ini? Kapan saja. Nah, jadi ketika kita membangun orang lain, mindset yang perlu kita bangun adalah kapan saja, di mana saja kita bisa membangun orang lain. Jangan kita berpikir, aduh, nunggu ya, kapan ya? Oke, dijadwalkan seminggu sekali. Aduh, nggak ada waktunya, sebulan sekali. Enggak. Setiap kali ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita bertemu dengan orang di jalan, ketika kita ngobrol dengan orang di kereta, di travel mungkin, kita sedang membangun hidup orang lain. Ya. Kapan saja, di mana saja kita bisa membangun hidup orang lain. Yang terakhir, menjangkau ke luar. Kita semua sudah tahu tentang hal ini. Ayat favoritnya ada di mana tadi? Matius 28. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, ya, pergilah. Selalu bicaranya soal pergi. Nah, setiap orang secara pribadi harus punya hubungan dengan misi. Jangan kita berpikir, oh, ini bagiannya misionaris. Oh, ini bagiannya pendeta. Bukan bagian saya. Setiap kita punya peran, ya. Dari oma-oma sampai ke anak kecil, dari pelajar sampai orang-orang yang mungkin hanya
lulusan pendidikan tertentu, semua dari orang yang punya profesi di bidang pelayanan maupun yang profesinya di bidang bisnis, semua punya kesempatan untuk menjangkau keluar, ya. Nah, kita lihat di 1 Tesalonika 6. 1 Tesalonika 1, sorry. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Ini ada satu contoh yang menarik bicara soal penjangkauan yang efektif. Boleh dibantu dibaca. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali. Ada satu ide dari sebuah penjangkauan yang sangat luar biasa. Apa yang menarik yang muncul di sini, yang ternyata bisa dipakai sebagai bagian dari penjangkauan. Boleh dikatakan di sini bahwa mereka menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Artinya mereka benar-benar dimuridkan dan benar-benar hidup dalam proses pemuridan itu, dan mereka begitu taat kepada Tuhan. Dan hal ini dilihat oleh banyak orang. Ya, hal ini dinilai menjadikan bagian dari keteladanan oleh banyak orang. Mereka mengalami penindasan yang berat, ya, walaupun menerima firman itu, tapi melakukannya dengan sukacita ketika mengalami penindasan itu, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Akibatnya apa? Semua orang melihat gaya hidupnya berbeda. Akibatnya apa? Orang-orang di luar pun melihat hidupnya berbeda. Dan itu adalah salah satu alat penjangkauan yang sangat menarik yang bisa dipakai untuk menolong orang-orang untuk melihat pribadi dan kehidupan kita. Itu satu contoh. Jadi ketika orang berpikir, aduh bagaimana yang menjangkaunya? Saya takut untuk bicara. Mulailah dengan gaya hidup kita. Nah, bantu jemaat-jemaat kita untuk membangun gaya hidup itu sehingga bukan gaya hidup eksklusif yang terlihat, tapi gaya hidup bahwa, oh ini ya anak-anak Tuhan itu seperti ini. Ya, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, mereka bisa terus bertumbuh dan mengalami Tuhan. Ketika mengalami masalah, bukan keributan yang tercipta, tapi menemukan solusi. Ya, bagaimana bisa melahirkan kata-kata yang positif, yang menghibur orang lain, menguatkan satu dengan yang lain, yang mendukung teman-temannya satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa lihat ada nilai yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dengan demikian itu menjadi pintu dari sebuah penjangkauan. Demikian Bapak Ibu kita bisa lihat dari lingkaran ini tentang bagaimana karakteristik gereja yang sehat adalah hal-hal seperti ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Berpusat pada Kristus. Yang kedua? Setiap orang berfungsi. Yang ketiga? Bertumbuh di dalam Fungsi Tuhan. untuk bertumbuh dalam Tuhan, melayani sesama, membangun orang lain, dan menjangkau keluarga. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ternyata masih ada banyak lingkaran-lingkaran lainnya yang akan kita temukan. Kita akan temukan di sesi yang ketiga. Sementara sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya.